Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, ketemu lagi bersama Kak Pran di channel Manfaat Alam Kehidupan. Di zaman sekarang ini, hampir di setiap kota besar ataupun kecil mengalami perubahan yang signifikan di dalam bidang pembangunan, terkhususnya di Indonesia. Terlihat jelas dengan adanya bangunan-bangunan tinggi pencakar langit yang berdiri kokoh di kota-kota saat ini. Dan perjalanan yang dulu terasa sangat jauh pun sekarang terasa lebih dekat dikarenakan pembangunan jalan bebas hambatan, yaitu jalan tol. Nah, kali ini Kak Pran akan membahas siapa penemu dari semen. Semen yang mendukung pembangunan di zaman sekarang. Yuk kita masuk ke pembahasan. Sebenarnya orang-orang Mesir telah membuat semen sejak lebih ribuan tahun yang lalu dengan cara mencampurkan batu dan kapur yang dibakar. Kemudian orang-orang Romawi yang mengembangkan proses awal itu dan hasilnya digunakan untuk membangun cukup banyak gedung termasuk di Inggris. Orang yang dianggap sebagai penemu semen sebagaimana yang kita kenal sekarang ini adalah Joseph Aspidin. Sejak tahun 1811, ia telah bereksperimen untuk menciptakan formula yang tepat dalam rangka memperkuat adonan yang ditujukan untuk pembangunan gedung. Dan hasilnya kemudian adalah semen yang ia namai semen porselen, karena warnanya menyerupai batu porselen. Pada 10 Januari 1824, Joseph Aspidin mendapatkan hak paten atas semen hasil temuannya tersebut. Dan sampai saat ini, semen porselen masih banyak digunakan di dunia untuk pembangunan gedung dan rumah-rumah. Sejak Joseph Aspidin menciptakan semen porselen, penelitian ilmiah mengenai semen semakin giat dilakukan. Dan sejak saat itu, beberapa produk semen lain mulai lahir. Dua merek yang awal muncul pada masa itu adalah semen Smeton dan semen Romawi. Jika kita telusuri di negara kita Indonesia, industri semen merupakan salah satu sekian banyak industri yang menjadi dasar perkembangan perindustrian dan perekonomian yang ada di Indonesia. Tetapi sayangnya saat ini industri semen mengalami sedikit tekanan karena kondisi kelebihan pasokan kapasitas produksi atau oversupply, seiring banyaknya permainan di industri semen yang mulai mendirikan pabrik-pabrik baru di berbagai wilayah Indonesia. Dan berbicara soal pabrik semen, tahukah jika pabrik semen di Indonesia yang sebenarnya pertama kali hadir adalah di Kota Padang yang didirikan pada tanggal 18 Maret tahun 1910 dengan nama NV Nederlands Indische Porselen Semen Maat Sapacit. Berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan 24 November 2021, baru pada tanggal 5 Juli 1958 perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia dari pemerintahan Belanda. Selama periode ini, perusahaan mengalami proses kebangkitan melalui rehabilitasi dan pengembangan kapasitas pabrik Indarung menjadi 330.000 ton per tahun. Meski tak lagi beroperasi, pabrik semen peninggalan Belanda ini sendiri masih berdiri kokoh. Karena pembangunan yang menarik, bangunan semen Indarung dijadikan industrial heritage. Masyarakat dapat melihat langsung pabrik yang menjadi pionir industri semen di dalam negeri. Dan sekarang sudah banyak produksi semen di Indonesia, mulai dari semen Padang, semen Gresik, semen Tonasa, Solusi Bangunan Indonesia, Indosemen Tunggal Prakarsa, semen Batu Raja, semen Kupang, semen Bosowa Maros, Cemindo Gemilang, Juisin Indonesia, Sinar Tambang Arta Lestari, semen Jawa, dan Konsemen Indonesia. Nah teman-teman, itulah sejarah singkat penemu dari semen dan perkembangannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa tersenyum hari ini, tegakkan sholat 5 waktu, dan Kak Pran pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.